Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang direncanakan digelar pada Januari masih disiapkan pemerintah. Presiden Joko Widodo secara khusus juga meninjau persiapan dengan simulasi di Puskesmas Tanah Sereal Bogor, Jawa Barat pada pekan lalu. Sementara Menteri BUMN yang menjadi Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi, Erick Thohir menyiapkan skema vaksinasi. Pada target awal, pemerintah akan memberikan vaksin COVID pada masyarakat dengan usia 18 hingga 59 tahun. Dengan prioritas tenaga kesehatan dan kelompok masyarakat yang membutuhkan dan dibantu pemerintah. Namun pemerintah juga berharap warga yang mampu untuk membayar sendiri vaksinasi yang dibutuhkan supaya bisa membantu keuangan negara. Karena itu di target awal ini tentu 67% yang akan coba menjadi target utamanya. Satu, vaksinasi memang bantuan pemerintah yang tadi salah satunya untuk tenaga kesehatan dan semua masyarakat yang memang sangat membutuhkan, apalagi sesuai dengan data-data BPJS Kesehatannya, yaitu karena memang tadi jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar. Nah, tentu kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan lebih, ya sudah seyogyanya bisa membantu pemerintah juga dengan membayar vaksinnya sendiri. Dari data, kata Erick memang masih ada sejumlah warga yang tidak ingin divaksin. Alasannya soal kehalalan dan kualitas vaksin. Kan 66% masyarakat sangat ingin divaksin, tapi ada 16% yang tidak mau divaksin. Karena kalau kita bicara halal haram, kita sudah sampaikan, pasti otoritas tertinggi itu MUI yang akan menentukan halal dan haram itu, dan sejak awal MUI terlibat. Lalu karena itu pemerintah pasti memakai vaksin yang sudah masuk kategori WHO dan uji klinis 1-2-nya secara terbuka sudah bisa dilihat. Saat ini baru Sinovac dan Sinopharm dari Tiongkok yang sudah bekerja sama dengan Indonesia. Sinovac bahkan ikut dalam uji klinis tahap 3 di Indonesia. Sementara Menteri Erick juga menjajaki kerjasama dengan AstraZeneca yang baru saja mengumumkan vaksin buatannya ampuh 90% dengan skema pemberian dosis tertentu. Sebelum AstraZeneca, yang bekerja sama dengan penelitian dari Universitas Oxford, perusahaan farmasi dari Amerika Serikat, Pfizer dan Moderna, juga telah berhasil dalam pengujian vaksin. Dan Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyambut gembira setelah pengumuman dari ketiga perusahaan dari Amerika dan Inggris tersebut. Ketiga perusahaan telah menguji klinis tahap 3 vaksinnya kepada warga di sejumlah negara selain Amerika Serikat dan Inggris, di antaranya Brasil, India, dan Uni Emirat Arab dan Thailand. Namun sebelum ke Januari saat vaksinasi dilakukan, pemerintah dan masyarakat tak boleh kendur menerapkan protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan dengan sabun supaya bisa mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandari, mahasiswi Politeknik Aisyah Sumatera Barat. Kali ini saya akan menyampaikan wacana argumentasi mengenai tenaga kesehatan mendapatkan urutan pertama sebagai penerima vaksin COVID-19. Corona adalah virus yang menyerang pada sistem pernafasan manusia. Infeksi virus ini biasa disebut sebagai COVID-19. Virus corona menyebabkan gangguan pada pernafasan, pneumonia akut, sampai kematian. Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Permenkes nomor 84 tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Yang akan menerima vaksin adalah tenaga kesehatan, dikarenakan tenaga kesehatan memiliki peranan yang sangat penting dalam penanganan COVID-19 ini. Merekalah yang berjuang merawat pasien COVID-19 dan mereka juga dapat terlindungi dari paparan virus COVID-19. Oleh karena itu, marilah kita patuhin kebijakan pemerintah dengan cara melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Serta tidak lupa untuk menjaga kebersihan tangan, agar kita terlindungi dari penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan yang kita pegang. Agar aktivitas kita kembali seperti biasanya, baik di dunia pendidikan maupun di perekonomian.
Demikian wacana argumentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vaksin mencegah penyakit berbahaya dan mematikan. Badan Kesehatan Dunia melansir vaksin bisa menyelamatkan 9 juta nyawa manusia per tahun. Begini cara kerjanya. Vaksin berisi kuman penyakit yang lemah atau mati. Jadi, tidak akan membuat yang divaksin menderita. Vaksin biasanya disuntikan bukan ke pembuluh darah, melainkan di dalam kulit, di bawah kulit, atau masuk otot. Tujuannya agar memberikan waktu bagi imun tubuh untuk merespon. Di dalam tubuh, pasukan-pasukan asing akan langsung dihadang sel pertahanan tubuh. Tapi sel penghadang kemampuannya paling lemah, namun kemampuan intelijennya paling tinggi. Karena kuman yang masuk sudah lemah, pasukan terlemah pun bisa dengan mudah melumpuhkan, memakan, dan menghancurkan. Si prajurit pertama ini kemudian akan bermigrasi ke kelenjar limfe, tempat bermukim perwira menengah dan jenderal. Dari laporan si prajurit pertama, sel limfosit B dan T akan memproduksi antibodi yang spesifik untuk mengatasi si pasukan asing.